Pelan, 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 pelan. Pelan, 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 nyantai, 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 nyantai. Ini gue Ola lagi di Lotte Shopping Avenue. Ya Allah, masih berasa ya Allah. Lewat emergency. Beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini dilanda dengan bencana alam. Dari gunung meletus, gempa bumi, ditambah lagi listrik mati massal. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa bencana-bencana tersebut terjadi secara beruntun dengan jarak waktu yang nggak terlalu jauh. Mari kita bahas lebih lanjut. Oh my god, oh my god, oh my god. Chandra! Loh, Chandra! Jalan. Nun, perbonan nun. Oke, sedikit flashback pada 26 Juli 2019 lalu, Gunung Tangkuban Perahu di Lembang, Jawa Barat mengalami erupsi. Terus, kita lanjut pada tanggal 2 Agustus 2019 terjadi gempa bumi yang berkekuatan 7,4 magnitudo yang terjadi di wilayah Banten hingga terasa di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kamu ngerasain gempa nggak kemarin? Nah, kalian inget nggak sih kemarin BMKG sempat memberikan peringatan dini terjadinya gempa berkekuatan 8,8 magnitudo yang berpotensi tsunami setinggi 20 meter di daerah selatan Jawa, khususnya di daerah Cilacap dan Jawa Timur. BMKG juga merilis tentang Sunda Megatrust yang menjadi ancaman bencana di Indonesia. Lalu kira-kira ada kaitannya nggak ya sama bencana yang terjadi akhir-akhir ini? Dari pantai Sumatera mungkin jaraknya sekitar 200 sampai 250 km ada di laut lepas. Kemudian di selatan Jawa juga jaraknya sekitar sama, kemudian menerus sampai ke Bali, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada di sisi utara Papua, dan itu ada juga dari sumber tumbuhan dari Pasifik ya. Ngomong-ngomong soal Sunda Megatrust, kamu tahu nggak sih sebenarnya Sunda Megatrust itu apa? Jadi Indonesia ternyata memiliki sumber gempa yang sangat banyak. For your information, Indonesia memiliki 6 zona tumbukan lempeng. Nah, 6 zona tersebut kalau dirinci menjadi 16 zona megatrust, yakni di Pulau Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Laut Banda. Sementara itu, megatrust sendiri adalah sumber gempa yang memiliki potensi besar, tapi kapan terjadinya gempa kita tidak ada yang tahu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa rumor tentang megatrust yang bolak-balik dikasih tahu sama BMKG itu ternyata adalah potensi dan bukan hanya sekedar prediksi. Menurut BMKG, ancaman Sunda Megatrust benar ada dan bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Ancaman Sunda Megatrust paling nyata ada di sepanjang pantai barat Sumatera, Laut Jawa, Bali ke arah timur dan sisi utara Papua. Jaraknya sekitar 200 sampai 250 km di laut lepas. Sementara bagi wilayah Jabodetabek, Sunda Megatrust juga dapat memicu patahan Baribis yang memanjang dari Pasar Rebo hingga Ciputat serta patahan Lembang di Bandung. Sedangkan sumber gempa dangkal yang memicu Sunda Megatrust tentu akan menyebabkan gelombang tsunami yang sangat besar. Tapi hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kapan gempa akan terjadi. Lalu kejadian yang heboh kemarin terjadi di Jabodetabek pada Minggu 4 Agustus 2019 sekitar pukul 12 siang adalah mati listrik massal. Hal ini membuat Jakarta lumpuh. Mulai dari alat transportasi listrik seperti MRT, komuter lain tak bisa beroperasi. Begitu juga dengan sinyal telepon seluler beberapa provider hilang. Menurut keterangan resmi PT PLN, padamnya listrik di wilayah Jakarta dan sekitarnya itu disebabkan oleh gangguan pada gas turbin 1-6 di Suralaya. Selain itu, gangguan juga terjadi di pembangkit listrik tenaga gas turbin Cilegon. Pada saluran udara tegangan ekstra tinggi, Ungaran, Pemalang, terjadi gangguan pada line 1, sirkuit 1. Kemudian disusul dengan gangguan pada sirkuit kedua.
sehingga dua-duanya terjadi gangguan. Bahkan Presiden Jokowi kecewa dengan penanganan PLN dari kejadian listrik padam itu. Bapak Ibu semuanya ini kan orang pinter-pinter apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi bahwa akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kalau tahu-tahu drop itu artinya pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Tapi hal ini dibantah sama BMKG. Jadi BMKG memastikan bahwa insiden mati listrik massal tersebut di sebagian besar wilayah Jawa tidak ada kaitannya dengan bencana alam. Rencana pemindahan ibu kota, saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno. Kalian udah tahu kan kalau pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan? Apa ini ada kaitannya dengan bencana yang mengancam Jakarta? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gempa. Allahu Akbar. Wah, di Indonesia rawan bencana alam nih. Kayaknya edukasi masyarakat tentang mitigasi dan tanggap bencana itu penting deh. Mudah-mudahan pemerintah bisa segera menyiapkan langkah-langkah konkret untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Bencana alam itu kan tidak bisa diprediksi secara akurat, karena itu adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. So, kita sebagai manusia harus siap dan tanggap akan bencana yang bakal terjadi di Indonesia ya. Duh, serem juga ya kalau ngebayangin bencana gitu. Wah, mulai sekarang aku harus tanggap bencana nih. Karena kita nggak tahu kan bencana itu kapan datangnya.